warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu nahwu adalah salah satu cabang dari gramatika bahasa Arab. Ilmu ini sangat penting, oleh karenanya hampir semua pondok pesantren di Indonesia mengajarkan ilmu tersebut. Kitab-kitab nahwu, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, diajarkan di sana. Seperti kitab Awamil al-Jurjani, kitab al-Jurmiyah, kitab al-Imriti, Alfiyah, bahkan sampai Alkitab yang dikarang oleh Imam Syibawih. Akan tetapi, bagaimana sih bisa ilmu nahwu itu tercipta? Menurut riwayat yang sahih, ilmu ini digagas oleh seorang tabi'in yang bernama Abul Aswad ad-Du'ali, yaitu seorang sahabatnya dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kurang lebih kisahnya sebagai berikut. Sejarah munculnya ilmu nahwu dan perkembangan tanda baca Al-Quran. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka tonggak kepemimpinan diteruskan oleh sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. 2 tahun kurang lebih beliau memimpin umat Islam memerangi orang-orang murtad. Setelah beliau wafat, maka sahabat Umar bin Khattab menggantikannya. Pada masa sahabat Umar, umat Islam mengalami kejayaannya. Daerah-daerah Ajam atau non-Arab banyak yang takluk dan tunduk pada tentara Muslim, terutama dua kekaisaran yang sebelumnya menguasai dunia timur dan barat, yaitu Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Jihad terus digalakkan sampai puncaknya pada masa sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa beliau berdua, sistem khalifah Islam sudah hampir menguasai sepertiga dataran bumi, berdiri di 3 benua sekaligus, membentang dari barat ke timur, mulai dari dataran Afrika, sebagian Eropa sampai ke Asia Tengah. Ketika sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinasti Umayyah dan bahasa Arab menjadi bahasa nasional atau bahasa negara, maka banyak orang-orang non-Arab yang mau tidak mau mempelajari bahasa tersebut untuk kepentingan sehari-hari, baik urusan politik pemerintahan, perdagangan maupun sosial. Pada masa tersebut, bahasa Arab menjadi bahasa yang paling banyak digunakan oleh umat manusia, menggeser kedudukan bahasa-bahasa sebelumnya seperti bahasa Koptik di Mesir, Syriak di Damaskus, dan Latin di Spanyol. Tapi dampak buruknya adalah bahasa Arab tidak murni lagi karena sudah tercampur dengan bahasa lokal yang sudah pasti mengurangi kefasihan dan sastra bahasa Arab. Hal ini pertama kali disadari pada masa pemerintahan sahabat Ali bin Abi Thalib oleh salah seorang sahabat beliau yang bernama Abu Aswad ad-Du'ali. Setidaknya ada 2 kisah yang masyhur tentang beliau, yaitu Abu Aswad ad-Du'ali ini. Kisah pertama, pada suatu malam, beliau dan putrinya sedang berjalan-jalan di malam hari purnama yang dihiasi oleh bintang-bintang. Lalu putrinya melihat ke langit yang banyak bintangnya dan merasa kagum. Kemudian putrinya berkata, "Ma ahsanus sama'i," betapa indahnya langit itu. Akan tetapi putrinya salah berucap. Dia membaca dhamma huruf nunnya lafaz ahsana dan mengkasroh hamzahnya lafaz as-sama'i, yang artinya berubah menjadi kalimatannya, "Apakah yang paling indah di langit?" Spontan ayahnya menjawab, "Nujumu ya bunayya," bintang-bintangnya, wahai anakku. Akan tetapi putrinya malah menyangkal sang ayah bahwa dia tidak bertanya, tapi sedang mengungkapkan kekagumannya pada langit itu. Dia berkata, "Innama aratu ta'ajub," sesungguhnya aku ingin mengungkapkan kekaguman. Maka sang ayah berkata, "Kalau begitu ucapkanlah ma hasanas sama," dengan membaca fathah huruf nun lafat ahsana dan hamzahnya lafat sama, yang artinya betapa indahnya langit itu, bukan dengan membaca dhamma huruf nunnya lafat ahsana dan mengkasrah hamzahnya lafat asama.
yang artinya nanti berubah menjadi apa yang paling indah di langit ya. Jadi seharusnya itu ma ahsana sama ya, bukan ma ahsanu samai ya. Kalau ma ahsanu samai itu kalimat tanya, tapi kalau ma ahsana sama itu kalimat ta'ajub. Nah, buatnya ini salah. Ini kisah pertama. Kisah kedua, pada suatu hari Abul Aswad ad-Du'ali pada suatu malam beliau melewati orang yang sedang membaca Al-Quran. Beliau mendengar orang itu membaca surat At-Taubah ayat 3 dengan ucapan innallaha bari'um minal musyrikinna wa rasulih, dengan mengkasroh huruf lam pada kalimat rasulihi, rasulih, yang artinya seharusnya adalah sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Malah berubah menjadi sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan Rasulnya. Ini gara-gara membaca kasroh lafadz rasulihi, lamnya lafadz rasulihi. Ini salah. Mendengar perkataan tersebut, beliau ketakutan dan melaporkannya ke sahabat Ali bin Abi Thalib. Ia takut keindahan dan kemurnian bahasa Arab menjadi rusak. Maka sahabat Ali membuat pembagian kata bab inna dan saudaranya, bentuk idhofah, kalimat ta'ajub, kata tanya, dan selainnya. Kemudian beliau berkata kepada Abul Aswad, "Unhu hadzan nahwi, ikutilah jalan ini. Dari petikan kalimat inilah maka ilmu tentang kaidah-kaidah gramatika bahasa Arab disebut ilmu nahwu. Nahwu yang secara bahasa adalah arah atau jalan." Kemudian Abul Aswad melaksanakan tugasnya dan menambahi bab-bab lainnya seperti sampai dirasa cukup. Dari tangan beliau inilah muncul ulama-ulama pakar bahasa Arab seperti Abu Amr bin Alai, Nasr bin Asim, Yahya bin Ya'mur, Khalil bin Ahmad, Al-Farahidi, yaitu peletak dasar-dasar ilmu arud dan penulis Mu'jam pertama atau Al-Qumus Ain, sampai kepada Imam Syibawah, yaitu pimpinan madrasah kota Basrah, dan Imam Al-Kisai, yaitu pimpinan madrasah kota Kufah. Dua ulama besar yang menjadi rujukan ilmu nahwu sedunia waktu itu. Setelah rentang beberapa waktu, ilmu nahwu semakin mapan dan terus dikembangkan sehingga timbullah 5 mazhab dalam ilmu nahwu, yaitu mazhab Basrah, mazhab Kufah, mazhab Mesir, mazhab Baghdad, dan mazhab Andalus. Kemudian yang kedua adalah perkembangan tanda baca yang terpakai di dalam Al-Quran dari zaman ke zaman. Pertama adalah di zaman Rasulullah SAW masih hidup dan di zaman sahabat belum terdapat salah baca walaupun Al-Quran masih gundul, yaitu tanpa titik bahkan tanpa harokat. Di zaman tabi'in mulai terdapat salah baca di akhir i'rab dari kalimat ya. Maka Abul Aswad ad-Du'ali adalah orang pertama yang meletakkan i'rab pada mushaf, yaitu fathah dengan titik di atas huruf, kasroh dengan titik di bawah huruf, dan domah dengan titik di samping kiri huruf, dan tanwin dengan menambah titik atau double, dan sukun dengan dikosongkan, yaitu hanya itu saja. Sangat sederhana dan hanya terletak di akhir kalimat saja, ditulis dengan tinta merah. Setelah ini kemudian terdapat salah baca pada huruf-huruf. Maka Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur, yang mana keduanya murid Abu Aswad, menemukannya dengan menambahi titik pada 14 huruf, yaitu ba, ta, sa, jim, ha, kha, dzal, za, shin, dot, dha, ghin, fa, qaf, dan nun. Sebelumnya huruf-huruf ini itu tidak ada titiknya. Jadi antara ba, ta, dan sa itu nggak ada bedanya. Kemudian dibedakan dengan titik-titik tersebut ya. Kemudian karena semakin luasnya daulah Islamiyah, maka tentu semakin banyak pula orang non-Arab yang masuk Islam, yang otomatis semakin banyak pula orang yang salah membaca Al-Quran karena bukan bahasa ibu mereka. Maka Imam Khalil bin Ahmad tampil menyumbangkan idenya dengan merombak karya Abu Aswad dan dua muridnya dengan menambahi harokat untuk seterusnya disempurnakan lagi sampai sekarang yang kita pakai ini. Begitulah secara ringkas lahirnya ilmu nahwu dan proses terbentuknya tanda baca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.